Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab pada tengah pekan ini kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita menaikkan doa kita sebelum kita melanjutkan persekutuan kita di malam hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Agar waktu ini sampai pada akhir persekutuan ini Tuhan hadir bersama kami. Dimanapun kami menyaksikan tayangan ini, Tuhan ada di situ menolong dan memberkati kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita hidup? Dengan mengandalkan diri sendiri, dengan hal-hal yang nampak kelihatan mewah dan segala macam, dengan pengetahuan saudara, dengan materi saudara, dengan apapun itu. Tetapi ada satu lagu yang mengajarkan kita bahwa dengan sayapmu lah aku bisa terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapmu lah aku merasakan damai dan tentram di dalam hidup ini. Dengan kata lain, hanya bersama Yesus saudara, maka kita akan terbang melintasi segala cuaca, segala musim, dan segala cakrawala yang ada. Bersama Yesus adalah tempat yang paling indah. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
rajaku, selamanya ku menyembahmu, Tuhan. Ada satu saudara pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini atau lagu ini mengatakan kepada kita bahwa ada satu sobat kita yang setia, yaitu Yesus. Teman kita banyak yang tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Manusia seringkali memikirkan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya, sehingga kita tidak memiliki sahabat yang sejati, ataukah juga orang beranggapan sama ketika menganggap kita sahabat, kita melukai, kita mengkhianati, dan lain sebagainya. Hanya ada satu sobat yang setia yang tidak pernah mengecewakan kita. Sobat yang tidak hanya membela kita, bahkan dia menegur kita tak kala kita salah. Dia sahabat yang mau kita dibangunkan, bertumbuh, berakar kuat, terus berbuah di dalam hidup ini. Namanya Yesus, saudara, yang sudah turun dalam dunia ini, mati bagi kita, memberikan kita keselamatan hidup yang kekal. Bersama Yesus kita tenang, sebab Dia adalah sobat kita yang setia. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, sungguh Dia Allah yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Sama-sama berkata namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 5
ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara bisa melihat teks yang di bawah ini. Itu adalah Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuannya. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita membutuhkan teman di dalam kehidupan kita? Itu adalah pertanyaan retorik. Saudara, jawabannya pasti adalah iya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba melihat di dalam bagian ayat kita, di sini diajarkan kepada kita ada seorang pribadi yang bernama Henokh. Dan banyak orang hari ini namanya Henokh. Yang berarti sahabat Allah, yang berarti bergaul dengan Allah, yang berarti berjalan bersama dengan Allah. Namun memang ada Henokh yang betul-betul berteman dengan Allah. Tetapi banyak juga saudara, dan kita yakini bahwa nama yang sama dengan kehidupan yang berbeda, yang tidak sesuai dengan namanya, justru menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan begini, usia pernikahan menentukan seberapa jauh kita mengenal pasangan kita. Banyak orang berkata bahwa dia bertahun-tahun menikah tetapi dia tahu kebiasaan pasangannya, lebih daripada sahabatnya. Saudara, kita butuh teman, kita butuh pasangan hidup, dan kita mengatakan bahwa pasangan saya suka makan ini, hobinya ini, dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul mengenal dia secara sempurna tidak akan bisa, saudara. Tidak bisa. Tetapi kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam bagian Alkitab ini, yang pertama, bergaul bersama Allah adalah mengenal dia dengan baik. Artinya bahwa dia adalah pasangan yang mengenal kita secara sempurna. Dan seringkali kita sendiri tidak akan pernah mengenal dia secara sempurna. Karena Tuhan itu di satu sisi imanen, dekat dengan kita. Tetapi di satu sisi transenden, saudara. Jauh, terasa jauh. Pengetahuan kita tentang siapa itu Allah terbatas dengan kemanusiaan kita yang sangat-sangat dangkal. Sehingga saudara dan saya hanya bisa mengenal Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, dia punya janji, dia baik, dia tidak pernah mengecewakan. Dan saya pikir itu sudah cukup. Kita tidak perlu mencurigai dia, kita tidak perlu kemudian memikirkan hal negatif tentang Tuhan. Pasti dia baik dan lain sebagainya. Dia selalu memikirkan yang terbaik bagi saudara. Kendati demikian, Tuhan itu mengenal kita 100% secara sempurna. Dan dia sungguh tahu saudara bahwa kita adalah tipikal-tipikal manusia yang sungguh-sungguh membutuhkan dia. Henokh di dalam Alkitab yang kita baca adalah pribadi yang beruntung sekali. Di dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang menjadi sahabat Tuhan itu tidak banyak. Nuh dan Henokh, saudara. Dikatakan di sini bahwa berapa tahun Henokh itu bergaul bersama Tuhan. Berapa tahun, saudara, Henokh itu berjalan bersama Tuhan. Lalu dikatakan di awal catatan kita tidak tahu berapa ratus tahun, tetapi di akhir catatan 300 tahun lagi. Bayangkan, jadi berapa ratus tahun ditambah yang kita tidak tahu berapa ratus tahun ditambah 300 tahun lagi, lalu Henokh diangkat oleh Allah. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa orang ini terus-menerus menjalin sebuah relasi yang indah bersama dengan Allah, saudara. Setiap hari, every time, every second di dalam hidupnya, dia akan bicara dengan Tuhan dari hati ke hati apa yang dia pikirkan, libatkan Tuhan selama beratus-ratus tahun itu. Hubungan ini jauh lebih dimulai daripada dia bersama dengan anak dan istrinya. Sebelum dia menikah, sebelum dia punya anak, dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah bergaul bersama Tuhan. Bahkan mungkin setelah istrinya meninggal dan orang-orang sekitarnya meninggal, dia tetap memiliki teman yang setia, yaitu Tuhan. Istilah sekarang adalah bestie atau best friend, saudara. Ada sebuah lagu yang dulu terkenal, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Tuhan yang baik,
dan lain sebagainya. Di sini kita bisa memahami bahwa Henokh pasti berkata, I proud, saya bangga, saudara, punya Tuhan seperti engkau. Dan dia bergaul, dia tahu tempat yang paling aman adalah di dalam lingkup tangan kasih Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, bergaul dengan Allah oleh Henokh mendapatkan respon balik yang positif. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa? Karena kata bergaul di sini dapat diterjemahkan juga dengan kata menyenangkan sebenarnya. Jadi ketika Alkitab ini menuliskan Henokh bergaul dengan Allah, Alkitab ini sedang bicara tentang Henokh menyenangkan Allah. Kalau kita bicara tentang menyenangkan Allah, jelas sekali bahwa Henokh adalah tipikal atau pribadi yang manis sekali di hadapan Allah. Luar biasa. Bukan hanya manis, tetapi dia adalah melayani Allah. Dia memuji Allah. Dia mengutamakan Allah. Dia menjadikan Allah itu sebagai raja yang hidup di dalam hidupnya. Dan kalau saudara melihat Yohanes 15, ini mungkin bisa dikenakan pada Henokh. Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Dengan demikian menyatulah hati Allah dengan hatinya Henokh. Saya tidak mengerti seberapa jauh Henokh mengenal Tuhan. Tetapi perjalanan ratusan tahun bersama dengan Tuhan, saya pikir mungkin mendekati sempurna dia mengenal siapa Tuhan. Saudara, berbeda dengan banyak orang Kristen, bukan? Ketika senang dia ikut Tuhan, ketika senang dia bisa menyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Tetapi ketika hidupnya di dalam tekanan, dia sungguh berkata, Tuhan di mana engkau dan lain sebagainya. Henokh tidak begitu. Henokh mengerti betul apa yang ada di dalam pikiran pribadi yang bernama Allah itu. Seorang teolog J.I. Packer mengatakan, setiap orang Kristen harusnya mengenal siapa Allah. J.I. Packer mengatakan setiap orang Kristen harusnya knowing God. Mengenal Allah bukan sekedar mengetahui dia hebat, dia besar, dia pencipta, bukan. Tetapi mengalami Allah itu di dalam hidupnya. Jadi bersatu dengan Tuhan. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bukan mengerti Tuhan hanya melalui pikiran kita yang kita filter, yang kita pelajari, saudara. Tetapi lewat hati sehari-hari kita melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur seorang Henokh di hadapan Tuhan adalah dia bisa mengenal siapa Tuhan. Ucapan syukur Henokh pada hidupnya adalah dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ucapan syukur seorang Henokh adalah dia bisa hidup, dan hidup yang sekali itu adalah hidup yang bergaul bersama dengan Allah. Saudara, Calvin berkata begini, jika saudara tidak kenal siapa Allah, saudara tidak kenal diri saudara. Itu betul. Kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu betapa kita itu seorang hamba, betapa kita itu adalah seorang teman yang memerlukan sahabat yang baik. Kalau kita tidak memiliki Tuhan, memiliki Yesus dalam hidup kita, maka kita tidak mengerti bahwa hidup kita itu anugerah, saudara. Dan selama ratusan tahun kita bisa membayangkan bagaimana Henokh bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena dia diterima menjadi mitra Tuhan, sahabat Tuhan yang luar biasa. Namun sayangnya pada kesempatan ini banyak orang yang tidak berpikir bahwa bersama Tuhan adalah sebuah keberuntungan. Sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan sungguh ku bangga, itu hanya klise atau sekedar nyanyian saja, tetapi tidak ucapan syukur yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Henokh memiliki ucapan syukur itu. Karena Henokh sadar siapa dirinya, karena dia mengenal siapa Allah. Dia tahu bahwa di dalam kelemahannya dia butuh Tuhan. Dia tahu ketika hidupnya diberkati, siapa yang memberkati. Sehingga dia jauh dari kesombongan dan dia jauh dari rendah diri. Dia jauh dari pengagungan diri dan dia jauh dari rasa minder di dalam hidup ini. Dia punya Tuhan. Saudara, bergaul dengan Allah di dalam poin 2 adalah masalah kesetiaan, faithfulness. Dalam bahasa Ibrani dikatakan halak yang bermakna harafiah walk constantly with God. Artinya dengan konsisten dia berjalan bersama dengan
Allah. Saudara, beda dengan anak kecil ya. Anak kecil itu ketika dia berusia masih di bawah 5 tahun atau 5 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun lah. Dia selalu ikut saudara kemanapun saudara pergi. Saudara ke mall, dia ikut saudara ke mall. Saudara ke pasar, dia ikut saudara ke pasar. Saudara pergi belanja di mana, dia ikut saudara pergi belanja di mana. Tetapi dengan usia bertambah, kemudian dia berkata, "Papa jalan sendiri, aku mau jalan bersama dengan teman-temanku." Dan itu yang terjadi bukan di dalam hidupnya. Tetapi Henokh, no. Dari muda sampai dia tua, saudara, dia tetap mengikuti langkah-langkah Tuhan di dalam hidupnya. Dari muda sampai tua, saudara, dia tetap setia pada Tuhan dan tidak punya kebosanan, tidak punya kekecewaan, tetapi rasa cinta dan pingin terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini dikatakan seperti rusa yang sungguh merindukan sungaimu, itulah seorang Henokh. Kesetiaannya tidak lekang oleh waktu, kesetiaannya tidak pudar oleh segala macam, tetapi dia tetap memiliki komitmen di hadapan Tuhan bahwa saya mau bersama dengan engkau. Saudara dan saya berapa tahun menjadi orang Kristen? Apakah kecintaan kita kepada Tuhan tetap hangat, tetap panas seperti dahulu ketika kita memiliki kasih mula-mula terhadap Tuhan? Karena banyak orang saudara ketika KKR dia angkat tangan, dia bertobat, dia menangis di hadapan Tuhan. Tetapi 1-2 tahun kemudian dia sudah mulai malas dan bosan. Banyak orang sakit datang ke gereja berdoa, "Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku mau melayani engkau dengan seumur hidup saya." Dan betul dia melayani, tetapi berminggu-minggu kemudian, beberapa pekan, berapa bulan, berapa tahun kemudian dia mundur daripada iman itu. Dia lupa cinta kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita bicara tentang walk constantly with God, saudara, kita juga bicara tentang keterbukaan terhadap Allah. Pergaulan ratusan tahun itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun tersembunyi antara si Henokh dengan Allah. Dia sharing apa yang menjadi pergumulannya, kesusahannya, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa saudara, apapun yang menjadi masalah kita pada hari ini, sampaikan pada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, sampaikan semuanya pada Tuhan. Saudara, Ibrani 5 ayat 11 mengatakan, imannya membuat dia hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah. Ada orang hidup sebagai Kristen. Orang hidup sebagai bla bla bla, titik-titik. Tetapi Ibrani 5 mengatakan hidup bersama Allah. Di dalam perjanjian lama itulah kehidupan Henokh. Di dalam perjanjian baru, Henokh ini menjadi model yang menjadi contoh teladan pada generasi Israel mendatang. Seberapa dalam orang itu cinta Tuhan, seberapa dalam kasihnya pada Tuhan, dia akan menjadi teladan pada generasi-generasi berikutnya. Saudara, kita tidak usah terlalu banyak bicara sama anak-anak kita tentang nasihat-nasihat. Cukuplah dengan menyatakan diri kita, pola hidup kita. Maka saudara, itu sendiri akan menjadi teladan yang hidup bagi setiap anak-anak kita. Saudara, kalau lihat burung Raja Wali, saudara. Burung Raja Wali itu hidup 70 tahun. Di dalam hidup yang berat ini dia harus 40 tahun dia cabut paruhnya, dia cabut kukunya. Dan biarkan tumbuh yang baru lewat pergumulan, lewat masalah, lewat badai. Dia terobos semuanya itu dengan baik. Dan saudara tahu, satu burung yang berani sama burung Raja Wali itu adalah burung gagak. Burung gagak akan menempel di belakang dari burung Raja Wali, mematuk-matuk burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak peduli dengan burung gagak itu. Dia terbang saja tinggi ke angkasa. Dan sampai pada titik ketinggian tertentu burung gagak sudah tidak mampu. Burung gagak yang jahat itu akan jatuh sendiri. Saudara, pencobaan di dalam hidup kita, masalah di dalam hidup kita tidak pernah usai dan selesai. Tetapi biarkanlah kita seperti burung Raja Wali yang terus mengoreksi diri kita. Dan ketika burung Raja Wali mau mati, dia akan terbang sampai menuju ke sinar matahari itu. Dan dia mati, saudara. Dia cari tempat yang paling tinggi. Dan di situ dia mati. Dia tidak peduli dengan burung gagak. Dia tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Yang dia tahu bagaimana dia terbang dengan begitu gagahnya. Melintasi semesta ini sampai dia
mati. Dia mencari terus yang paling tinggi. Dia mencari terus yang paling baik. Dan itulah burung raja wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap musim di dalam hidup kita akan berganti. Tahun demi tahun berganti, saudara. Setiap hari kita punya problem-problem yang baru. Saudara pikir cuma kita? Tidak. Henokh juga begitu. Henokh itu bukan manusia yang sangat spesial, yang super sekali. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam imannya juga awal-awal dia jatuh bangun. Mungkin di awal-awal dia punya banyak pertanyaan pada Tuhan. Tapi dari pengalaman itu dia belajar bagaimana percaya penuh pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin kita masih sekolah, mungkin kita anak kuliahan sudah. Mungkin kita sedang bekerja pada hari ini. Tetapi apakah kita mau mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan? Seperti burung raja wali terbang saja dengan Tuhan. Seperti Henokh berjalan tiap hari bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman dia nikmati semuanya itu. Sampai pada akhirnya di titik paling puncak dia kenal dengan baik siapa Tuhan itu. Tetapi semua itu bisa kita peroleh ketika kita menjaga kekonsistensian kita dengan relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah takut. Karena kita percaya bergaul bersama Tuhan adalah yang terindah. Henokh, seorang yang salah satu di Alkitab, selain Elia yang dicatat tidak mengalami kematian. Dia sahabat Tuhan yang baik. Saudara, mati atau mengalami kematian atau tidak mati seperti Henokh bukan masalah kita. Karena yang paling indah adalah damai bersama Tuhan. Yang paling indah adalah hidup bersama Tuhan. Di sini dan waktu yang akan datang di alam yang lain bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasihi Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Ucapkan syukur punya Tuhan seperti itu. Sahabat kita, belajar berjalan bersama dengan Dia, bergaul bersama dengan Dia. Sharingkan hati dan perasaan kita kepada Dia pada hari ini. Katakan pada Tuhan, aku memang namaku bukan Henokh. Atau saudara pas bernama Henokh. Katakan pada Dia, tetapi hatiku ingin belajar dari Henokh untuk memiliki sahabat dan engkau bersahabat dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang Henokh. Kami ingin Tuhan memiliki sahabat seperti engkau yang baik, yang memperhatikan kami setiap hari di dalam hidup ini. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, bangsa negara kami, orang-orang sekitar kami. Biarlah dunia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan kami menyalakan api di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini menjadi Henokh-Henokh di masa modern. Yang setia konsisten, hidup mengucap syukur dan percaya penuh pada rancangan Tuhan. Di mana kami selalu datang dan Tuhan berjalan bersama kami. Kami tidak takut apapun. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, Juru Selamat, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa.
dan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih